hidayah. Sudah dinapal jauh, masuk lagi ke pelosok-pelosok, naik gunung, turun lagi, naik bukit, turun lembah, akhirnya jumpa pinggir jalan, baru naik motor, akhirnya sampailah kemari untuk merayakan ulang tahun Himpaudi. Selamat ulang tahun Himpaudi. Baiklah, hari ini Bunda mau ajak anak-anak Bunda ini mendengarkan sebuah dongeng dari Bunda. Minum yang manis yuk. Iya. Sehat anak Bunda? Iya, alhamdulillah. Hari ini Bunda mau bercerita tentang kura-kura yang mencoba berpikir sombong. Nah, pada suatu hari di masa itu terdapatlah sebuah danau yang indah di sebuah kepulauan yang sangat terpencil. Nah, di pulau itu terdapat banyak hewan. Kira-kira kalau hewan yang terdapat di sana ada apa aja ya sayang Bunda? Ada nyamuk, benar, tepuk tangan. Iya, pintar Bunda. Ada apa lagi sayang Bunda? Ada ular, ya namanya di hutan macam-macam binatangnya. Ada ular, ada bebek, ada juga ikan lompat di danau. Ada juga burung merpati terbang. Nah, di pojokan satu tempat di sudut danau ada sebuah bongkahan batu yang sangat besar. Nah, di atasnya ada seekor hewan yang suka melamun, dan kalau berjalan jalannya dengan sangat lambat, sangat kalem jalannya. Kira-kira hewan apa yang jalannya suka lambat? Iya, ada siput. Ini dia ciri-cirinya, badannya memiliki tempurung yang besar dan berat, jalannya lambat. Kira-kira apa Bunda? Kura-kura, pintar, tepuk tangan. Iya, ada seekor kura-kura berada di atas sebuah batu memandangi danau yang indah. Nah, kura-kura ini berkhayal, andai saja aku bisa terbang, pasti aku merasa sangat puas memandang keindahan danau dari atas langit yang biru. Aku terbang mengitari langit, aku pasti sangat senang. Nah, kura-kura menghayal dengan sedemikian rupanya. Tapi apa daya, aku hanya seekor kura-kura yang memiliki tempurung yang sangat berat. Aku juga jalan terbata-bata. Kapan sampainya? Bagaimana aku berkhayal agar bisa terbang? Di dalam hayalannya yang memikirkan bagaimana dia bisa terbang, tiba-tiba hinggaplah sepasang burung merpati di depannya. Melihat burung merpati hinggap, kura-kura pun mendapatkan sebuah ide. Apa idenya? Aku akan menghampiri merpati tersebut. Mungkin dia akan bisa membantuku. Hai merpati, merpati, tunggu dulu. Aku ingin berbicara dengan kalian. Merpati pun berbalik arah melihat kura-kura. Ada apa? Aku ingin memohon bantuan kepadamu, wahai burung merpati. Apa yang bisa kami bantu, kura-kura? Aku ingin terbang ke langit biru, ingin merasakan seperti kalian memandang keindahan pulau dengan indah dari atas langit. Wow! Kamu kan tidak punya sayap.
Maka dari itu aku mohon bantuan kepadamu. Bagaimana? Istriku, apakah kamu punya ide untuk membawa kura-kura terbang? Cerita suamiku. Ya, sepasang merpati pun mengobrol, bercerita mencari akal bagaimana bisa membawa kura-kura terbang. Akhirnya sang merpati mendapatkan sebuah ide. Baiklah kura-kura, kami akan membawaku terbang ke langit, tapi dengan sebuah syarat. Apa itu syaratnya, wahai burung merpati? Aku akan menyanggupinya. Syaratnya adalah kamu nanti kami beri sebatang ranting koko, tapi syaratnya ranting itu tidak boleh kamu lepaskan apapun yang terjadi. Baiklah burung merpati, kalau cuma itu syaratnya aku sanggup memenuhinya, itu pasti. Baiklah kura-kura, sebentar. Merpati pun pergi mencari sebatang ranting dan akhirnya ranting pun dapat. Dikatakan merpati kepada kura-kura, Wahai kura-kura, jangan kau lepaskan ranting ini walaupun apa yang terjadi. Baiklah, aku menyetujuinya. Nah, peganglah ranting ini, jangan kau lepaskan. Ayo kita terbang. Nah, merpati pun membawa kura-kura terbang ke atas langit, mengitari pulau yang indah. Terbang, tapi kura-kura tidak memegang karena kura-kura tidak punya jari. Pintar. Bagaimana kura-kura memegangnya? Dengan mulutnya. Nah, dipegangnya dengan mulutnya alias menggigit. Mari kita terbang. Terbang mereka mengitari laut dan biru, danau yang biru ya. Nah, melihat pemandangan yang aneh itu, para binatang yang ada di bawah seperti tadi, ada nyamuk, ada bebek, ada ular, bahkan ada kura-kura kecil yang di bawah memandang takjub. Nah, mereka sayang bunda berkata dari bawah, wah, hebat kura-kura bisa terbang. Mereka pun serentak bersorak ria kepada kura-kura. Hebat kamu kura-kura, hebat kamu bisa terbang. Kata kura-kura yang lain dari bawah, aku juga ingin terbang sepertimu kura-kura. Nah, mendengar sanjungan dari bawah, kura-kura lupa dengan syarat yang telah diberikan oleh burung merpati. Dia pun menjawab sorak-sorai yang diberikan oleh binatang-binatang lain dari bawah. Ya, aku hebat. Tanpa sadar, apa yang terjadi? Gigitan dari ranting tadi pun terlepas dari mulut kura-kura dan akhirnya kura-kura terjatuh. Tolong merpati, tolong! Kura-kura pun terjatuh di atas tanah. Untungnya kura-kura memiliki cangkang yang sangat keras. Kura-kura tidak mengalami cedera yang berat. Akhirnya kura-kura tersadar. Aduh, Masya Allah Tuhan, ternyata karuniamu kepada sangat besar. Aku kau karuniai tempurung yang sangat keras, sehingga aku terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Aku tidak cedera. Terima kasih ya Allah. Aku tadi sudah merasa sombong dan merasa diriku ini sudah hebat karena sudah bisa terbang di bawah merpati. Nah, akhirnya merpati juga menghampiri kura-kura. Kamu tidak apa-apa kura-kura. Syukurlah aku tidak apa-apa burung merpati. Makanya kura-kura, kalau berjanji jangan bohong, kalau disanjung jangan sombong. Ya, maafkan aku,
burung merpati, maukah kau tetap menjadi sahabatku? Tentu, dengan syarat kamu tidak boleh sombong. Ya, akhirnya mereka pun berpelukan, saling memaafkan, tepuk tangan buat kura-kura dan merpati. Nah, sejak saat itu kura-kura mensyukuri atas dirinya dan dia tidak pernah mencela lagi kekurangannya, dan dia juga tidak mau lagi ingkar janji apalagi buat sombong. Jadi anak bunda, syarat kita menjadi orang sukses, jujur dan tidak boleh sombong. Tepuk tangan buat Ifauti. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda yang manis. Dan selamat pagi kepada dewan juri yang cantik dan baik hati. Bunda-bunda, perkenalkan dulu. Bunda dari Paut Al-Amin, Desa Dalan Lidang, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal. Bunda namanya Bunda Nova Ifti Asrita, bisa dipanggil Bunda Nova. Kalau mau ditambah boleh Bunda Nova yang cantik. Iya, keren. Bunda jauh loh dari Desa Dalan Lidang menuju ke Penyabungan. Bunda tidak sendirian. Bunda ada sahabat. Tapi sepertinya sahabat Bunda hari ini lagi marah sama Bunda. Kenapa ya? Kita tanya sama sahabat Bunda. Namanya Popo. Kita panggil ya Bunda. Popo. Oh Popo. Hah? Entah, aku marah sama Bunda. Kenapa Popo? Dari semalam Popo pengen makan kipang khas Penyabungan, tapi tidak pernah kita beli. Popo sangat kesal. Padahal Bunda itu sangat pengen sekali makan kipang khas Penyabungan. Bunda ingkar janji. Bukan ingkar janji Popo, tapi Bunda dari semalam tidak bisa berdiri karena kecapean naik motor. Nanti setelah acara ini Bunda janji Bunda akan beli kipang yang banyak untuk Popo. Janji deh. Nggak pernah. Popo kan marah, kesal sama Bunda. Aduh, kayak mana ya Bunda kalau Popo udah marah? Bunda punya ide. Bagaimana kalau kita bercerita? Bunda jadi teringat akan sebuah kisah dua orang sahabat. Mau tidak Popo? Kalau gitu yang penting nanti makan kipang. Oke. Kita mulai ya Popo. Oke Bunda. Jadi bunda-bunda sekalian, Bunda Nova akan bercerita tentang dua sahabat yang hidup bersama dan mencari makan sama-sama di suatu hutan yang indah, asri, udaranya sejuk dan burung-burung berkicau dan hewan-hewan semua hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah si Roni. Siapa ya si Roni itu bunda-bunda? Roni itu adalah seekor gajah yang baik hati beserta sahabatnya yang bernama Joni, yaitu seekor monyet yang suka jahil sama sahabatnya. Dia suka memanfaatkan sahabatnya dan selalu berbuat curang. Di suatu hari mereka keliling-keliling hutan untuk mencari makan. Si Roni bodoh, dia sukanya
selalu bernyanyi padahal suaranya jelek. Saya jahili hari ini si Roni. Saya jahili setiap hari. Kemarin saya jahili, kemarinnya lagi saya jahili. Dasar Roni si bodoh, mau saja dibodoh-bodohin. Terus si Joni pura-pura jatuh bunda. Tiba-tiba Joni terjatuh. Pura-puranya aja ya bunda. Aduh, tolong Roni, tolong, kakiku sakit Roni. Ada apa Joni? Kakimu sakit? Kamu selalu ceroboh Joni. Setiap hari kamu selalu terjatuh. Aduh, bagaimana ini Roni? Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kamu pulang saja. Saya akan menunggu di sini. Tidak bisa Joni. Kita kan sahabat. Kalau sahabat itu harus saling membantu dan saling menolong. Jadi bagaimana ini Roni? Saya punya ide Joni. Bagaimana kalau kamu naik di punggung saya? Setiap hari kamu kan selalu naik di punggung saya. Tidak apa-apa Joni, silakan naik. Yang benar Roni. Saya selalu merepotkan Roni. Hehehe, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting saya bisa bareng makan sama kamu. Hihihi. Akhirnya pun mereka berjalan berdua dan si Joni menaiki punggung si Roni. Padahal si Roni ini sudah sangat lelah sampai keringatnya bercucuran bunda-bunda. Tapi si Joni tidak mempedulikan itu. Dia hanya membuat kesenangannya sendiri. Akhirnya pun mereka berjalan berdua. Pagi harinya, tiba-tiba si Joni memiliki ide bunda-bunda. Idenya apa ya? Idenya sangat cemerlang. Apa ya ide-ide dari si Joni ini? Yaitu dia memiliki 2 bibit pohon pisang yang ingin ditanam bersama-sama dengan si Roni. Bibit ini nanti akan tumbuh dan akan mereka makan sama-sama. Tetapi si Joni itu tidak memiliki pikiran seperti itu. Joni hanya memikirkan jika tumbuh pohon pisang yang 2 ini, dia akan makan semuanya. Tapi dia memanfaatkan si Roni. Hai Roni, saya memiliki 2 buah pisang. Apakah kamu mau membantu saya untuk menanamnya? Jadi kita tidak jauh-jauh lagi mencari makanan di hutan. Bagaimana Roni? Apakah kamu mau membantu saya? Wah, ide yang bagus itu Joni. Saya akan senang sekali membantu kamu. Baiklah, kita sama-sama ya menanam pohon pisangnya. Oke Joni. Dan mereka berdua pun menanam pohon pisang secara bersama-sama. Si Roni menanam pohon pisangnya dengan ketulusan hatinya, dirawat setiap hari dan disiram setiap paginya. Sedangkan si Joni tidak bunda, dia hanya menanam pohon pisangnya dengan sembarangan. Tidak pernah disiram, tidak pernah dirawat, hanya sembarangan saja. Dan akhirnya pun pohon pisang si Joni layu dan mati. Sedangkan punya pohon pisangnya si Roni tumbuh dengan lebat
lebat, buahnya lebat sekali. Dan pada suatu ketika, Joni pun memiliki ide yang buruk di dalam hati si Joni. Kurang ajar sekali si Roni, bibitnya kan dari saya. Kenapa pohon pisangnya yang tumbuh, bukan pohon pisang saya? Tidak bisa dibiarkan. Saya harus merebut pohon pisangnya. Hai Roni, wah, pohon pisangmu lebat sekali buahnya. Iya Joni, tetapi saya tidak bisa memanjat karena badan saya besar. Bagaimana ini Joni? Apakah kamu mau membantu saya? Di pikiran si Joni, saya memiliki ide yang bagus. Saya akan makan semua pisang yang ada di pohon. Dan akhirnya si Joni pun naik pohon pisangnya dan mengambil buahnya. Pertama-tama Joni hanya mengambil satu, lalu berkata, "Ih, tidak enak pisang kamu ini, rasanya tidak manis." Tetapi dia makan, katanya tidak enak, tetapi dimakan. Lalu kulit pisangnya dibuang di kepala si Roni. Dan sampailah dia memakan semua buah pisang si Roni. Dan Roni pun akhirnya menyadari bahwasanya dia hanya diakal-akali oleh si Joni. Lalu marahlah si Roni. Wow, kamu tega sekali Joni. Kita kan sudah berjanji bahwasanya kita harus berbagi. Tetapi kenapa kamu makan semua pisangnya, Joni? Kamu sangat jahat, Joni. Kamu yang bodoh, Roni. Dasar bodoh. Kamu kan selalu bisa saya bodoh-bodohin. Saya juga lapar. Ini kan bibit pisang dari saya. Kamu sungguh tega, Joni. Kita kan sahabat. Tiba-tiba ada angin menerpa pohon pisang si Roni. Lalu terjatuhlah pohon pisangnya dan menimpai si Joni. Tergeletaklah si Joni dan minta tolong kepada si Roni. Itulah akibatnya Joni. Kenapa kamu curang kepada saya? Itu adalah karmamu, Joni. Saya minta maaf, Joni. Tolong Joni, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tiba-tiba si Roni membayangkan kebersamaan mereka. Kebersamaan saat mencari makan bersama, kebersamaan saat mereka bermain bersama. Dan akhirnya si Roni pun menolong si Joni. Terima kasih Joni, kamu telah membantu saya. Padahal aku selalu jahat kepadamu. Maafkan aku, Roni. Maafkan aku. Kamu adalah sahabat terbaik saya. Tidak ada sahabat yang sepertimu. Tidak apa-apa kawan, kita kan sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu harus saling tolong menolong dan saling menasehati. Akhirnya pun mereka berpelukan dan hidup bersama, hidup dengan tentram, dan si Joninya tidak lagi berbuat curang kepada Roni. Jadi pesan dari cerita ini ialah kita sebagai sahabat harus saling tolong menolong dan saling menasehati, dan juga kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, harus dibalas dengan kebaikan. Bunda, maaf ya, Popo tadi sudah marah sama Bunda.
Bobo, kita kan sahabat, jadi tidak boleh marah-marah lagi seperti kisah yang tadi, oke? Oke Bunda, kita mainkan ya Bunda. Oke. Tapi tetap ya makan kipas bunganya. Oke. Demikian ya Bunda-Bunda. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tadi dan membuang buruk-buruk dari kisahnya. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipanggil Bunda Wanda. Bunda berasal dari PAUD Baitul Nikmah, Kelurahan Sipolu-Polu. Tepuk tangan dulu Bunda. Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda hari ini? Sebelum Bunda ada sebuah menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Anak-anak Bunda di sini ada yang tahu gajah? Ada yang tahu gajah? Ya, gajah mempunyai badan yang besar, tinggi, dan juga mempunyai belalai yang panjang. Gajah juga mempunyai dua gading yang kokoh dan juga kuat. Anak-anak Bunda penasaran dari cerita dongeng Bunda? Ya. Pada suatu hari ada seekor gajah sedang berjalan di hutan. Sepanjang di perjalanan, gajah itu mendengar suara minta tolong. Tolong, 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 kakiku kesakitan, tolong, ucap sang harimau. Dan gajah pun langsung bergegas mencari sumber suara tadi. Dan dia menemukan seekor harimau sedang berbaring kesakitan karena kakinya ditimpa batang pohon besar yang roboh. Dan harimau pun berkata kepada gajah, tolong aku gajah, kakiku sedang sakit gajah, tolong aku gajah, ucap sang harimau. Dan gajah pun langsung menolong harimau dan mengangkat batang pohon tadi dan membuangnya jauh-jauh dari dekat tubuh harimau. Dan gajah pun melanjutkan perjalanannya. Dan di seberang bukit sana, gajah ada suatu kancil yang sangat kelaparan dan dia pergi mencari mentimun dan juga buah-buahan. Dan setelah itu dia menemukan sebuah kebun Pak Tani dan dia langsung menyerbu kebun tadi dan memakan semua buah-buahan dan juga mentimun yang ada di kebun Pak Tani. Wow. Dia makan di sana secara lahap, nyam 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 sampai perutnya kenyang. Dan setelah itu dia pun mulai haus karena terlalu makan banyak mentimun juga. Kita haus kan Bunda? Kita haus kan Bunda? Haus. Dan dia pun haus dan dia langsung berlari ke tepi hutan yang ada di situ sungai yang sangat jernih. Dan alhasil setelah sampai dia tidak menemukan sedikit pun air yang mengalir di situ sebab pada saat itu lagi musim kemarau. Dan setelah itu dia berpikir lagi entah di mana dia mencari air karena dia sangat haus sekali. Dan dia mengingat bahwa di dalam hutan ada sebuah kolam yang besar dan dia langsung berlari ke sana untuk menuju kolam. Dan sesampai di sana dia melihat sebuah kolam yang sangat jernih dan dia tanpa berpikir panjang kancil langsung menceburkan diri ke dalam kolam dan dia minum sepuas mungkin. Dan setelah itu, setelah dia minum, dia tidak bisa lagi naik ke atas sebab kolam ini sangat terjal ke bawah. Dan dia pun berdiri sejenak dan kedinginan di dalam kolam. Setelah itu dia pun berteriak, tolong, tolong aku tidak bisa naik ke atas, ucap sang kancil. Dan gajah yang sedang berjalan-jalan mengelilingi hutan tiba-tiba lewat dari dekat kolam tadi dan dia langsung menghampiri kolam itu dan dia melihat ke bawah ada seekor kancil yang sedang
dan dia langsung mengangkat turun ke bawah dan menurunkan belalainya dan mengangkat kancil ke atas, dan kancil pun sangat berterima kasih yang sangat kepada gajah. Kan anak-anak Bunda, cerita yang Bunda bawakan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sesama makhluk, sesama manusia khususnya harus saling tolong menolong.